Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kesatria pendengar. Wah, gimana nih kabarnya? Selamat datang di Suara Kesatria episode ketiga, podcast menu wawasan yang dipersembahkan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Mahasiswa BEM UPN Veteran Jakarta. Halo, nama aku Aurel, dan di sini aku dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Mahasiswa BEM UPN Veteran Jakarta, dan kali ini aku berkesempatan untuk menjadi moderator di podcast Suara Kesatria episode ketiga. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat tema terkait diskusi tentang bagaimana hak-hak penyandang disabilitas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tantangan yang akan dihadapi. Pastinya aku nggak sendirian nih kali ini karena di tengah-tengah kita semua udah hadir narasumber yang kece banget. Nih di sini ada Audiva dari Rumah Disabilitas Jakarta. Halo Kak Halo, Audiva, gimana kabarnya nih? baik, sehat, dan bahagia pastinya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Kak Audiva nih mungkin kalau biar lebih akrab aku manggilnya nggak usah pakai Kak kali ya. Dan Boleh, Kak Audiva nih ada nama panggilannya nggak nih ada supaya dong. apa Supaya lebih tuh? akrab gitu Betul, ya, betul. boleh manggil aku Oke, Odi. Odi. Aku mau ngucapin makasih nih ke Odi karena udah nyempetin hadir di podcast Suara Ksatria episode 3 pada hari ini. Sama-sama. Nah, mungkin boleh kali ya perkenalan diri dulu biar para ksatria pendengar ini lebih akrab lagi sama Odi, dan boleh sekalian juga dijelasin juga nih terkait Rumah Disabilitas Jakarta tuh gimana sih, Kak? Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Audiva, tapi biasanya dipanggil Odi. Dan aku akhir-akhir ini sih lagi sibuk jadi leader di Rumah Disabilitas Jakarta. Oke. Dan aku juga ikut di KSM Universitas, salah satu universitas radio. Aku ikut radio gitu. Wah, keren banget ya perkenalan dari Odi tadi. Jadi, seperti tema yang udah disinggung sebelumnya nih sama aku mengenai diskusi tentang bagaimana sih hak-hak penyandang disabilitas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan gimana sih tantangan juga yang akan dihadapi. Aku mau memaparkan penjelasan pembuka dulu nih terkait topik obrolan kita pada episode kali ini. Jadi, penyandang disabilitas di berbagai negara memiliki hak-hak yang diatur oleh undang-undang nasional dan perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD dari PBB. Hak-hak ini meliputi aksesibilitas terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, dan juga partisipasi sosial. Meskipun ada kebijakan yang mendukung, penerapan hak-hak ini seringkali menghadapi berbagai kendala dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak banget hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, seperti lingkungan yang tidak ramah aksesibilitas, diskriminasi sosial, kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak, dan kurangnya dukungan dalam pendidikan inklusif. Selain itu, stigma sosial juga menghambat penerimaan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang setara. Nah, di podcast ini kita akan membahas penerapan hak-hak tersebut, tantangan yang dihadapi, serta solusinya juga nih untuk meningkatkan inklusi. Oke, Kak Odi, bicara tentang hak-hak penyandang disabilitas yang memiliki dasar aturan yang jelas, tapi sekarang nih, sering menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Aku mau nanya menurut Odi, apa sih yang menjadi tantangan utama dalam menerapkan hak-hak penyandang disabilitas di kehidupan sehari-hari? Dan menurut Odi nih, ada nggak ya contoh konkret yang bisa diceritakan, sebagai pihak yang sering berinteraksi secara langsung kepada teman-teman kita yang penyandang disabilitas? Oke, nah tadi sebelumnya aku belum ngejelasin gambaran tentang Rumah Disabilitas itu Oh sendiri ya. iya, boleh. Jadi Rumah Disabilitas itu sendiri adalah organisasi yang dibentuk buat ke umum sih sebenarnya. Jadi kita tuh menerima dari umur 17 sampai 30 sebenarnya, Oh, 25 lah, I around segitu. see. Nah tapi, memang lebih banyak di rumah disabilitas itu teman-teman mahasiswa, kayak gitu. Mmm, Di sini kita tuh fokus di isu-isu disabilitas, kayak yang oke. tadi udah dinarasiin juga gitu ya. Memang, disabilitas itu teman-teman disabilitas itu tuh harusnya punya kesempatan yang sama seperti kita, tetapi dalam pengimplementasiannya itu kayak masih terbatas banget, walaupun Betul, dengan betul. peraturan, undang-undang yang udah ada, tapi kesempatan bagi mereka tuh pada faktanya itu tuh masih sangat amat minim gitu. Nah Betul, betul. mhm, Menurut aku juga setuju sih karena, teman-teman disabilitas juga pasti, mungkin untuk dari segala fasilitas dan lain-lain mungkin itu sudah di-support ya, cuman dalam hal lingkungan inklusifnya sendiri iya ya, yang bener. masih, kita belum bisa bilang
belum terbuka sepenuhnya untuk teman-teman disabilitas. Bener banget, apalagi, masalah inklusivitas gitu, terutama kayak di sekolah-sekolah. Kayak kalau misalnya kita lihat ya di sekolah negeri itu seharusnya setiap sekolah itu punya shadow teacher, yang di Oke. mana dia mendampingi anak-anak, ABK itu sendiri. Karena sekarang itu semua SMP, SMA, SD negeri itu wajib menerima anak-anak ABK gitu. Mungkin Oh. kalau misalnya teman-teman tahu, di sebelumnya memang ada sekolah khususnya. Mhm. Namun tapi ya sekarang itu untuk SD, SMP, SMA negeri tuh harus menerima mereka-mereka yang memang berkebutuhan khusus. Nah, Oke. namun dalam implementasiannya, pada faktanya yang aku lihat di lapangan juga karena kebetulan bunda aku kan, dosen dan dia sering ngisi di beberapa SMP, SMA kayak gitu. Oke. Pada implementasiannya beliau melihat bahwa anak-anak di sana tuh tidak ada dampingan atau tidak ada shadow teacher, yang di mana penanganan kepada anak-anak disabilitas itu kan perlu hal yang berbeda lah ya, berbedanya Betul dalam betul. artian mereka harus, di-treat atau diperlakukan dengan sedikit, lebih perhatian lah ya. Betul. Karena nggak mungkin satu guru biasa tuh kalau negeri 30, 40 anak dia itu Iya, banyak banget iya kan. lumayan banyak sih itu. Belum lagi, anak-anak yang kayak kita Wah, bandelnya dan lain bener. sebagainya, itu Itu kan satu aja kewalahan iya, ya. satu aja suka kewalahan, apalagi ditambah harus menangani mereka-mereka tanpa background atau tanpa, pembelajaran tertentu gitu. Mhm. Kayak di sana tuh ya udah guru-guru itu hanya sebatas mengetahui, psikologi pendidikan aja, mereka nggak Mmm. dikasih, pelatihan atau mereka tuh nggak dikasih penerapan tentang gimana nih cara menangani aja. Jadi sekolah negeri ini juga agaknya sedikit protes gitu, Mhm kayak mhm. kenapa mereka disuruh menerima tapi tidak diberikan fasilitas untuk itu guru-gurunya, kayak gitu. Karena kan penanganannya walaupun kita sama, kita setara, tapi kan ada hal-hal tertentu atau ada waktu-waktu tertentu yang membutuhkan teknik khusus lah untuk Betul menangani betul. maksudnya teman-teman disabilitas itu sendiri, Betul, kayak aku gitu sih. setuju sih. Karena, ketika kita udah bersiap untuk menerima emang teman-teman disabilitas, pasti kita harus ada juga nih langkah yang memang harus kita ambil supaya, Mmm, gimana nih, supaya kita siap gitu. Betul ya, mhm. Kak. Nah, terus aku juga mau nanya nih, sebagai seorang yang kan Kak Odi ini terlibat langsung banget ya dalam interaksi sama teman-teman penyandang disabilitas, karena aku juga, udah sempet nge-stalk Kak Odi nih di Instagram. Nah, gimana sih Kak Odi tuh ngelihat perbedaan antara kebijakan yang ada dan realitas yang dihadapi sama penyandang disabilitas di realita? Terus, menurut Kak Odi nih ada nggak gap yang besar gitu yang harus kita perbaiki gitu? Yap, bener banget. Tadi yang udah aku bilang di awal, bahwa memang, pemerintah ini karena sekarang udah banyak yang cukup aware lah ya dengan isu-isu disabilitas ini, kayak kita juga kayak Rumah Disabilitas Jakarta itu pemerintah udah sedikit melihat yang sebelumnya memang agak kurang melihat. Namun ya menurut aku kayak contoh simpelnya aja, alat transportasi umum deh. Mungkin kalau misalnya lihat di kota-kota besar ya kayak di Bundaran HI dan Mhm. pokoknya MRT, pokoknya tempat-tempat seperti itu, ya terlihatnya memang sudah mumpuni. Tapi coba deh lihat di, Transjakarta atau halte Transjakarta yang agak ke pinggiran, itu tuh aksesnya sangat amat kurang menurut aku. I Karena deket rumahku see. sendiri, itu tuh, untuk teman-teman penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda itu menurut aku sangat amat sulit untuk mencapai si, eee, ter Anak tangganya. anak tangganya itu Oh. kayak dibuatnya memang ada untuk slide, Heeh cuman heeh. itu tuh bener-bener securam itu dan, nggak memungkinkan untuk, apa namanya, Kursi kursi roda roda. naik ataupun tuh Mmm. apalagi turun, kayak Iya, gitu. betul betul. Jadi menurut aku terkadang itu beberapa peraturan yang dibuat, itu hanya sebatas peraturan saja tapi di dalam Mmm. implementasinya tuh nggak ada sama sekali. Nah kalau misalnya kita lihat juga, ngomongin tentang pemilu kemarin, sebenarnya tuh di DPRD yang ada Komennya, itu tuh ada Ya. teman disabilitas juga loh, ada penyandang Oh. disabilitas juga. Cuman memang, ya karena kan masyarakat melihat berdasarkan apa yang mereka tahu ya. Mhm. Jadi mungkin mereka kurang aware dengan hal itu. Cuman memang sekarang pembukaan atau, kayak kesempatannya sudah terbuka lah. Kalau misalnya kita mau lihat contoh yang kemarin itu di DPRD yang Komeng, ikuti gitu, Heeh. salah satunya itu ada penyandang disabilitas.
Kayak gitu. Itu sih yang sebenarnya sekarang ternyata pemerintah udah mulai aware ya, ternyata Iya, betul. pemerintah udah mulai membuka kesempatan. Dan kalau misalnya teman-teman tahu juga di Duku Atas, stasiun Duku Atas, Oke, itu tuh MRT ya? di MRT Mhm. Duku Atas itu kalau misalnya kita arah ke jembatan untuk ke keretanya, Oh, untuk yang KRL-nya? KRL heeh, Heeh. itu tuh ada, toko kopi yang namanya Difabis. Oh. Nah, itu tuh bener-bener pure di situ yang bikin kopi, yang Mhm. melayani itu tuh teman-teman difabel, teman-teman Wah. ya, jadi itu dibuat sama Basnas. Oh, berarti Nah, itu dari pemerintah ya? dari pemerintah Wah, keren dan keren. itu kayaknya udah ada 2 sampai 3 store, aku kurang tahu apa udah sekarang udah lebih, Mmm. tapi setahu aku tuh udah cukup banyak sekarang, cuman ya belum terlalu banyak, tapi ya itulah kayak sebenarnya pemerintah juga aware sih, aku lihat, namun ya implementasinya yang kurang maksimal aja di beberapa, Mmm. spot gitu, kayak transportasi dan lain sebagainya itu masih agak kurang sih menurut Iya, aku, betul betul, aku gitu. setuju sih. Cuma aku ngeliat sendiri karena aku, pengguna MRT khususnya Mhm dan mhm. aku jarang banget pakai Transjakarta, jadi aku juga belum tahu nih kalau Transjakarta ternyata masih minim banget untuk teman-teman disabilitas ya. Jadi untuk, eee, dijangkau sama teman-teman disabilitas nih masih kurang gitu dan itu disayangkan banget ya. Padahal Mhm. kalau di MRT ini tuh udah sangat Sangat mumpuni banget, kayak betul. dari guiding block dan Mhm. lain-lain, lift itu juga staf-nya juga membantu. Mungkin kalau di Transjakarta, bisa ya ada staf yang membantu, Iya, cuman cuman ya ya kayak balik gitu, balik lagi lagi kadang ke kan kalau misalnya kita nge-tap aja kadang suka heeh, nggak ada iya gitu ya. betul betul. Padahal teman-teman disabilitas juga pasti perlu bantuan gitu, kayak mereka-mereka yang mandiri kan pasti kalau jalan sendiri dan sebagainya Mhm, pasti perlu bantuan dari yang lainnya, iya kayak betul gitu. betul. Setuju setuju. Nah dengan realita ini menurut Kak Audi nih, apa sih peran masyarakat dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik? Nah terus, gimana masyarakat bisa lebih terlibat dalam mendukung lingkungan yang inklusi? Ya sebenarnya itu balik ke kesadaran diri sendiri sih, kayak kita nggak mungkin juga, kita bisa memaksakan orang lain untuk aware atau untuk, peduli gitu ya sama Mhm. lingkungannya. Kalau misalnya dari dalam dirinya sendiri udah nggak ada kepedulian ataupun udah merasa kayak, ya udah aku aja, nggak peduli dengan yang lain, itu tuh sulit tapi sangat disayangkan sih kalau misalnya hal itu terjadi karena kan kita makhluk sosial, Iya, membutuhkan satu betul sama betul. lain. Dan tentunya kita juga harus menghargai satu sama lain dong, Mhm. tanpa adanya, perbedaan yang harus dilihat gitu. Jadi harus mengembangkan awareness di dalam diri itu sendiri sih menurut aku dan harus ada kesadaran bahwa kita makhluk sosial, kita butuh satu sama lain dan bahkan kita nggak pernah tahu loh, mungkin aja teman-teman disabilitas yang bisa membantu kita di saat kita Sedang sedang ada sedang kesulitan butuh atau gitu. apa, kayak Iya, gitu. betul Kita betul. nggak pernah tahu siapa yang akan membantu kita. Jadi menurut aku awareness atau kesadaran di dalam diri sendiri itu harus ditingkatkan dan apalagi untuk saat ini ya, untuk, di zaman saat ini yang Mhm. kayak, kalau misalnya nggak peduli dengan segala hal tuh kayaknya agak Iya ya, disayangkan agak banget. disayangkan banget Mhm kayak gitu. mhm. Jadi itu sih gimana caranya kita sebagai manusia untuk peduli, untuk aware dan sadar gitu kalau kita makhluk sosial yang saling membutuhkan dan kita nggak pernah tahu nantinya kita akan dibantu dengan siapa dan kita akan, ditolong oleh siapa, kayak Iya, gitu betul sih betul. menurut aku. Karena ya balik lagi ya tadi kita Mhm. manusia, makhluk sosial gitu dan sebenarnya, kesadaran itu kan munculnya dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita Betul. nggak bisa meskipun kita udah, dengerin segala macam, udah ngelihat, bukti yang konkret juga tapi kita masih belum ada kesadaran untuk, Mhm. "Wah ayo nih kita harus bangun lingkungan yang inklusif," itu nggak akan Nggak bisa ya akan Kak Odi. bisa, iya, dan untuk teman-teman yang emang udah sadar untuk membangun itu, harus lebih bisa menyuarakan sih, maksudnya kayak dengan contoh simpelnya kayak bikin podcast kayak gini, kayak Iya kita nggak pernah betul, tahu siapa orang yang, tiba-tiba mendengar ini dan jadi kayak aware, "Oh iya, tergerak heeh, hatinya ya kayaknya aku harus lebih Kak. peduli deh, kayaknya aku harus lebih aware sama teman-teman." Itu tuh, hal kecil itu sangat-sangat berpengaruh sih menurut aku. Betul, karena kita nggak tahu ya, eee, hal kecil nih impact-nya bisa besar Sebesar banget apa, gitu untuk lingkungan betul. kita, gitu. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa teman-teman disabilitas kita nih masih mengalami ketimpangan nih, Mhm. antar kebijakan dan realita. Nah, dalam hal aksesibilitas, apa yang biasanya menjadi kendala yang besar gitu? Dan, ada nggak sih contoh
kasus di mana aksesibilitas ini menjadi masalah signifikan? Oke, kalau untuk permasalahan yang signifikan menurut aku peluang pekerjaan sih. Oh, iya, Kenapa aku betul bilang betul. seperti itu, karena, banyak banget terutama di zaman sekarang deh, kayak perusahaan-perusahaan itu standarnya sangat amat tinggi dan kita pun Mmm, yang orang biasa pun kayak bukan orang biasa, maksudnya kayak kita pada umumnya tuh kadang merasa bahwa, "Ih tinggi banget sih standarnya, ih iya ini iya, banget bener sih." bener. Jadi itu sih yang paling, kerasa banget mungkin ya bagi teman-teman disabilitas dan mereka tuh untuk cari pekerjaan tuh cukup sulit gitu loh. Oh, iya betul. Walaupun, pemerintah udah membuat kayak Kopi di Fabis kayak gitu-gitu, terus ada Mhm. juga Kopi Sunyi kalau misalnya teman-teman tahu, Oh, itu yang di Blok M ya? yang di Aku Blok M. sempat ke sana tuh. Iya, itu enak loh Keren tempatnya, keren heeh, banget, keren iya banget keren. kan. Dan di sana kita juga bisa sambil belajar gitu loh, belajar bahasa isyarat dan sebagainya, itu Mhm. menurut aku sangat-sangat worth Iya, to go sih. Nah, betul. balik lagi ke aksesibilitas yang tadi, itu ya maksud aku teman-teman disabilitas itu tuh juga membutuhkan pekerjaan yang layak bagi mereka gitu. Mereka juga membutuhkan untuk hidup gitu loh. Iya, betul. Bagaimana caranya mereka, mempertahankan hidupnya di saat aksesibilitas ini terbatas gitu. Mhm. Contohnya aku pernah ketemu sama bapak dan ibu-ibu, jadi mereka tuh suami istri. Mereka, itu jualan Mmm. jualan kemoceng hasil dari mereka bikin sendiri kemoceng itu. Wow Dan wow. menurut aku harusnya pemerintah juga lebih aware Heeh. tentang hal-hal kayak gini, karena menurut aku dengan kerajinan itu, yang dia buat tuh kalau nggak salah itu dia buat dari reusable deh, Oh, kalau nggak wow. salah ya, seingat aku, itu dia dari reusable, apa ya, kayak bahannya tuh kayak plastik, pokoknya kayak gitulah, Sintetis gitu? heeh, Heeh. sintesis gitu. Nah, itu tuh harusnya pemerintah lebih aware karena kan menurut aku itu juga bisa meningkatkan perekonomian Mhm. dengan hal yang unik gitu, dengan Betul hal betul. yang baru gitu. Jadi harusnya teman-teman dari pemerintahan ataupun kalau misalnya pemerintah belum bisa, terlalu aware dengan ini, mungkin bisa teman-teman sosial kayak yang biasanya, membuat kreativitas atau apa itu bisa ngerekrut teman-teman disabilitas karena banyak banget karya-karya yang, mereka punya, banyak banget kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Contohnya lagi nih aku baru ingat, jadi tuh sempat ada pameran khusus teman-teman disabilitas. Jadi dari Wow. hasil lukisan dia dan itu dijual gitu, dan itu Oh. terjual. Maksud aku Ah, kalau udah wow. terjual berarti lukisannya Memang sebagus apa iya, gitu dan kan, memang dan banyak juga yang mau banyak ya. juga yang mau dan Mhm. emang, lukisannya keren-keren banget, Punya keren banget. daya nilai yang tinggi ya. Iya bener dan keunikannya sendiri gitu di Mhm mhm masing-masing mhm. lukisannya, yang menurut aku hal-hal kayak gitu sih yang harusnya dibantu, di-support oleh pemerintah itu sendiri, bukan cuman membuka lapangan kerja yang mungkin kan kalau misalnya jadi barista atau apa nggak semuanya bisa ya Iya, teman-teman betul. disabilitas gitu. Kayak biasanya kan, teman tunanetra dan lain sebagainya itu tuh agak sulit untuk itu, tapi bahkan teman-teman tunanetra tuh banyak banget yang memiliki kerajinan tangan gitu, contohnya waktu itu aku ingat banget ada teman tunanetra yang bisa buat, pouch gitu, Pouch. pouch yang biasa kita pakai, Ah, ngejahit, oh, dia ngejahit gitu. Itu kan kayak wow. keren banget Iya, betul gimana betul. caranya, tapi ya itulah, Tuhan ngasih kelebihan dan kekurangan ke makhluknya masing-masing gitu yang aku bilang. Dan kelebihan-kelebihan itu yang harusnya bisa dilihat, jangan kita melihat, "Ah, dia kayak gitu kayaknya nggak bisa apa-apa deh." Enggak, Mhm, belum bener banget tentu bener banget. gitu. Sebenarnya, iya bener sih kan kita balik lagi kalau teman-teman disabilitas juga pada dasarnya sama ya sama kita dan Betul, bahkan kita bisa bilang mereka punya ide yang, lebih banyak ide yang mereka pikirkan yang bahkan kita sendiri belum tentu terpikirkan, terpikirkan gitu dan bener itu banget. sebenarnya sangat amat peluang menurut aku ya Mmm, dalam hal bisnis terus juga, meningkatkan perekonomian dan balik lagi karena mereka juga perlu nih pekerjaan kayak gitu dan kalau betul. misalnya emang pemerintah membuka layanan membuka lowongan di barista dan lain-lain itu balik lagi ke tadi yang Odi bilang bahwa itu masih terbatas banget untuk teman disabilitas kayak gitu. Iya. Nah terus, kalau dalam kaitannya dengan aspek sosial, menurut Odi nih seberapa besar sih pengaruh stigma sosial terhadap penerapan hak-hak penyandang disabilitas dan gimana nih supaya stigma ini tuh bisa diatasi? Oke, ya balik lagi ke awareness masing-masing gitu kayak, contohnya kayak di lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah saat ini gitu, masih banyak banget yang
apa ya, yang melakukan pembulian dan lain sebagainya Oh, kepada iya, teman-teman betul betul. disabilitas yang itu aku sedih banget sih kayak, apa ya, mereka tuh punya kesempatan yang sama dengan kita, tapi mereka tuh juga bisa kena trauma yang sama dengan kita. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian di posisi mereka gitu. Mereka memang punya kekurangan, tapi coba difikirkan lagi, apakah kelebihan yang mereka punya bisa kalian punya? Kayak gitu sih yang aku, Mmm, garis bawahi kayak teman-teman tuh terkadang merasanya bahwa kita nih dan teman-teman disabilitas tuh beda, kayak kita tuh merasa kita udah paling bisa segalanya, iya, mereka nggak bisa benar. segalanya, mereka ribet untuk Mhm mhm. ini, melakukan itu. At the same time kita nggak pernah tahu mereka itu punya kelebihan seperti apa gitu loh. Iya, betul banget. Dan stigma kayak, "Ah, gue nggak mau aku nggak mau temenan sama yang Dia gitu. kayak gini, ah, aku nggak mau temenan sama dia, aku nggak mau sekelompok sama dia." Mhm. Ini yang aku alami saat aku SMP. Oh, Jadi, aku tuh kebetulan emang tertarik dengan teman-teman disabilitas itu dari SMP gitu loh, karena temen aku ada yang oh, disabilitas kan. oke. Dan itu tuh aku nggak tahu kenapa ya, tapi dia tuh nurut sama aku gitu loh. Yang temennya Temen aku Odi ini? heeh, jadi Oh. dia sempet tantrum, hampir mau lempar kursi. Oh. Tapi saat aku ngomong, kayak, "Turunin kursinya," aku bilang kayak itu dia nurunin, beneran nggak jadi dilempar Mmm, dan guruku juga sampai kaget gitu, kenapa aku mmm, bisa kalau misalnya ditanya, "Kenapa bisa gitu?" Aku pun nggak tahu, yang di otakku adalah, yang bundaku selalu kasih tahu sih, kita tuh harus bisa memanusiakan manusia. Itu oh yang ya, selalu aku betul betul. ingat dan selalu aku terapkan gitu. Pada dasarnya mereka kan sama seperti kita gitu loh. Jadi mereka juga perlu dipahami, mereka juga perlu mengerti gitu, nggak Mhm cuman mhm. kita aja yang perlu ngerti atau enggak cewek-cewek doang yang perlu ngerti itu enggak gitu. Laki-laki Tapi juga perlu ya? iya laki-laki juga perlu, tapi mereka juga perlu dipahami. Jadi sesimpel kita memahami mereka, sesimpel kita nggak usah bentak mereka, Mhm. itu pasti mereka ngerti. Cuman memang ada beberapa case-nya yang kita harus tegas juga ke mereka. Karena terkadang ketika kita nggak tegas, itu tuh pasti mereka tidak melakukan apa yang kita Mmm, lakukan. mhm Nah, mhm. kebetulan tuh aku setiap hari Sabtu, kadang itu suka ikut adanya namanya social hub. Jadi aku menemani teman-teman, berkebutuhan khusus untuk Oh. berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Kayak kita mesen makanan di, store kayak Oh, gitu-gitu. asik ya? Iya, kayak gitu. Asik Itu banget nih. itu itu aku setiap Sabtu kalau misalnya lagi kosong selalu ikut itu, dan itu membuka mata aku banget sih, kayak mereka sama, mereka bisa berinteraksi, mereka bisa berkomunikasi sama kita selayaknya kita berkomunikasi dengan aku berkomunikasi dengan kamu, kamu berkomunikasi dengan Mmm. teman-teman yang lainnya. Mereka bisa melakukan itu dan mereka mengerti kok kayak apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Oh, I Kayak gitu. see. Mungkin banyak banget dari teman-teman yang masih kayak ngira, "Ah, dia mah nggak ngerti nanti, ah, dia Mhm mah mhm mhm. nggak paham." Itu enggak, kayak coba ajak mereka ngobrol, karena teman-teman itu terkadang berpikir di awal bahwa, "Ah, pasti udah nggak ngerti, udahlah nggak usah," Iya gitu. iya. Padahal ketika coba deh kalian ngobrol, coba deh kalian Terbuka tanya heeh, dulu bercanda, ya. itu tuh mereka ngerti dan itu yang aku rasain gitu loh. Jadi, anak-anak itu tuh bisa kok pesan makanan, minuman yang mereka mau dan mereka bisa mengemukakan apa yang mereka inginkan gitu loh. Dari situ tuh aku belajar banyak banget sih dan itu yang mungkin harus apa ya, harus dilihat sama teman-teman juga Mmm. bahwa kalau pada dasarnya, ya tadi kembali ke kesadaran diri kita gitu loh. Kamu mau nggak aware dengan hal-hal seperti itu? Kamu merasa nggak kalau hal-hal seperti itu penting? Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, keren banget. Kalau boleh tahu itu tadi yang kegiatan hari Sabtu itu, Mhm. Kak Odi nih ke teman-teman disabilitasnya nih rentang umurnya berapa tuh, Kak? Itu ada yang dari SD sampai SMA enggak, ada yang kuliah juga. Mhm, Oh. dari SD sampai kuliah. Nah, itu Itu ada perbedaan nggak ketika emang, mhm mhm. Odi nih sedang mainnya sama teman-teman Mhm, yang SD mhm atau mhm, mainnya sama teman-teman yang seumuran, itu mhm. ada perbedaan nggak? Ya kalau pasti ada perbedaan. Mmm, Biasanya anak-anak yang kalau misalnya aku nanganin anak SD itu, wah energinya, wah itu kitanya juga harus ini gokil, ya heeh heeh, heeh. energinya pol gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang seumuran kita, itu tuh harus lebih di-reach out gitu kayak, "Kamu maunya Mmm. apa?" Terus kayak, "Ayo kita foto bareng." Nah, waktu itu lucu banget sih. Jadi kebetulan si anak ini itu dia ke toilet, jadi dia nggak Mhm. bisa foto bareng. Oh, I So, dia tuh see. mau foto, tapi dia
melihat semuanya udah pada bubar, dia kayak, "Ya udah deh nggak apa-apa." Bayangin deh dia dia Wah, dia berpikir seperti heeh itu heeh loh, heeh. gitu. Terus akhirnya dia bilang ke partnernya, jadi kita tuh kalau setiap, kegiatan itu dipartnerin Oh, gitu. I see. Dia bilang kayak, "Aku mau foto," terus aku dikasih tahu sama partnernya kan. Nah Mhm. terus aku iseng kayak, "Ayo kita foto," terus dia happy, dia Oh. seneng kayak, "Ayo foto," dan itu tuh umurnya lebih di atas aku bahkan, dia umurnya sekitar 22 tahun, Oh, wow. kayak gitu. Terus, dia tuh tetap happy, dia tuh tahu Mhm kayak, mhm. "Oh ini orang ternyata peduli ya sama aku, ini Iya, orang bener ternyata bener. ngerti ya sama aku." Nah itu mereka tuh sebenarnya paham gitu kalau misalnya kita sendiri itu peduli, kita sendiri itu care, jadi jangan membohongi, apa ya, membohongi sikap kita di depan mereka, karena mereka lebih tahu gitu, sikap kita tuh sebenarnya seperti apa. Mungkin banyak banget yang ngerasa kayak, "Ah, nanti dia tantrum, ah, nanti dia ini." Guys, balik lagi yang tadi aku bilang, kayak kalau misalnya kalian memahami mereka, kalau misalnya kalian tahu, maksudnya bersikap se sewajarnya, itu tuh mereka lebih peka menurut aku ya, perasaan mereka tuh sangat-sangat lebih peka, dari yang selama ini aku alami gitu ya, dari selama ini aku berinteraksi sama teman-teman disabilitas itu sendiri, Aku kayak gitu. setuju banget sih, karena kebetulan aku juga pernah, ada kegiatan sama teman-teman penyandang disabilitas, Mhm. di situ kita Mhm. bikin beats iglang kayak gini. Heeh heeh. Nah terus memang, penanganannya tuh berbeda-beda nih tiap, teman-teman nih, ada yang memang, "Jangan kayak gini ya," itu udah bisa paham, tapi ada Mhm. juga yang kita, "Jangan kayak gini ya," tapi dianya, eee, ngeyel atau Mhm. malah, eee gimana-gimana gitu. Jadi kayak sebenarnya itu tergantung kitanya juga, dan kita tuh nggak pernah tahu respon apa yang pernah dikasih sama mereka kalau kitanya nggak mencoba untuk open sama teman-teman gitu. Betul, betul sekali. Jadi ada tips nggak nih untuk satria pendengar supaya bisa, berinteraksi langsung nih dan nggak takut nih? Maksudnya dan nggak apa ya, dan nggak, punya stigma yang Mhm. negatif gitu tentang teman-teman disabilitas? Oke, pertama adalah reach out mereka duluan. Karena Oke. mereka sulit untuk tahu bagaimana cara me-reach out orang. Mmm, Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian punya teman, penyandang disabilitas, itu kalian ngobrol dulu aja, mereka tuh pasti akan simpelnya sekarang bilang SKSD ya, iya bener bener, ya, sokap dulu sokap aja. dulu aja gitu. Jadi mereka justru akan lebih paham, akan lebih tahu ketika kita nge-reach out duluan, ketika kita ngobrol duluan, kayak gitu sih. Jadi reach out duluan aja, ngobrol, nanti pasti mereka akan ngerti kok, kayak Dan gitu. pastinya mereka juga mungkin ada nggak sih kayak dari teman-teman disabilitas tuh untuk nge-reach out kita duluan tuh ada perasaan kayak nggak enak atau Mhm, gimana. Jadi mungkin mungkin bisa ya kita duluan yang ajak ngobrol, iya, kita yang sokap gitu. Aku setuju sih sama Odi, keren keren. Nah terus, masuk ke rumah disabilitas nih. mhm Dalam pengalaman Odi mhm selama menjadi bagian dari rumah disabilitas Jakarta, khususnya menjadi leader-nya nih, mhm. gimana sih sektor pendidikan menangani kebutuhan penyandang disabilitas dan, ada nggak sih kebijakan atau praktek yang membantu atau justru malah menambah tantangan? Oke, seperti yang udah aku notice di awal gitu ya. Sekarang tuh pemerintah mengharuskan dari sekolah SD, SMP negeri, SMA itu semua harus menerima teman-teman disabilitas gitu. Pokoknya harus ada satu satu 2 orang yang diterima gitu sama sekolah itu. Tapi balik lagi, guru-guru tidak mendapatkan akses ataupun guru-guru tidak mendapatkan, pembelajaran atau pelatihan yang setimpal dengan apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi nggak ada shadow teacher, dan itu menurut aku kurang banget, Mmm, sementara mereka harus nerima, teman-teman disabilitas, kayak jadi gitu. tantangan untuk sekolah itu sendiri ya, Iya, betul jadinya banget. besar gitu. Gimana caranya kita bisa menerima nih teman-teman disabilitas, tapi Mhm internal dari sekolah kita sendiri aja nggak kita latih mhm, gitu. betul banget. Bener, aku setuju sih. Dan lingkungan juga sih, Kak. Kayak tadi yang emang Odi udah bilang, itu teman-temannya ya, karena, Betul. kita nggak tahu nih dengan kita menerima teman-teman disabilitas itu akan apakah mereka merasa, "Oh, mereka welcome sama aku," atau malah ada beberapa respon yang, "Kayaknya mereka nggak welcome sama aku," Mhm, gitu. Itu, betul, perlu perhatian khusus ya. betul sekali. Nah, ketimpangan antar kebijakan dan realita ini kan kerasa banget ya bagi Mhm. teman-teman disabilitas nih. Kira-kira, apa aja sih hal yang sering diabaikan ketika membahas hak-hak penyandang disabilitas? Dan, ada nggak aspek yang perlu kita lebih perhatiin gitu?
Oke, ya balik lagi ke hak-hak itu sendiri gitu. Seringkali emang hak-hak penyandang disabilitas atau teman-teman disabilitas ini disuarakan, namun dikesampingkan. Itu sih balik lagi ke pemerintahan kita yang masih kurang aware dengan hal tersebut. Mungkin ada, memang ada beberapa komisi yang menyuarakan hal itu, tapi ya itu tadi, didengar hanya sebatas didengar gitu, Mhm. terdengar hanya sebatas terdengar, namun tidak diimplementasikan secara baik, itu yang sangat amat disayangkan. Terus apa yang perlu kita lakuin sebagai masyarakat yang cuman bisa melihat, hal itu gitu. Balik lagi gitu, selama kita masih bisa menyuarakan, selama kita masih bisa melakukan hal yang dapat membantu, ya lebih baik kita lakukan. Karena kalau misalnya nunggu dari pemerintah, nunggu kebijakan-kebijakan yang ada, ya kebijakan aja udah ada tapi tidak terlaksana gitu, Betul. tidak terimplementasikan. Apalagi kebijakan-kebijakan yang hanya baru tersuarakan, kita nggak pernah tahu didengar atau enggak, kayak Betul gitu. betul. Jadi balik lagi aja kita sebagai, masyarakat itu harus, ya udah bergerak duluan aja kalau misalnya kita bisa atau memiliki kesempatan itu, Oke, gitu. apalagi, kita nih sebagai Gen Z ya, Benar banget. kita nih agent of change, apalagi Betul. mahasiswa nih. Jadi Iya, kayak kita nih bisa merubah, lingkungan, bisa merubah sudut pandang, kita punya power, kita mahasiswa gitu. Jadi betul. ayo kita gunakanlah, memang Privilege itu. privilege itu, bener bener banget. Nah terus, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Odi nih, Mhm dalam segala keterbatasan yang terjadi, teman-teman disabilitas ini kan pastinya tetap memiliki hak yang sama nih, sebagai bagian dari masyarakat, dalam kegiatan sehari-hari. Nah terus gimana sih caranya mengatasi diskriminasi ketika berada di tempat umum, kayak di sekolah, transportasi umum, fasilitas kesehatan, dan lain-lain, yang emang sering dihadapi penyandang disabilitas dan, apa aja nih langkah-langkah yang bisa diambil untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi teman-teman kita? Oke, jadi, balik lagi kesadaran kita sebagai orang, sebagai manusia yang harus, perhatian kepada manusia lainnya, karena mereka nggak bisa mengatur kita harus bersikap seperti apa kepada mereka gitu. Mereka hanya bisa menerima apa yang kita lakukan gitu. Bahkan Mhm. terkadang kalau mereka mau membela dirinya sendiri, itu tuh kalah dengan kita yang Eee, mungkin dengan kita yang paham akan pada normanya gitu. Kan mereka kadang suka bingung gitu loh, eee, apa ya, mereka harus melakukan apa, mereka tuh harus bersikap seperti apa. Nah itu balik lagi kepada kita yang harus aware atau harus peduli dengan lingkungan kita sendiri. Balik lagi ke kita harus bisa memanusiakan manusia dan kita itu makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain, gitu sih kalau Betul dari aku. betul banget. Aku tuh juga sempet, ini ya, ngelakukan kajian aksesibilitas nih di Mhm, kampus, aku mhm gitu, di mhm. kampus ini. Dan memang untuk dari segi fasilitas itu sudah sangat mumpuni banget, aku bangga, cuman sayangnya emang aku belum terlalu lihat, teman-teman disabilitas di lingkungan kampus gitu. Jadi Mhm. kadang aku tuh pengen, mengimplementasikan supaya lingkungan kita lebih inklusif sama teman-teman disabilitas, tapi memang belum ada gitu. Oke, nah karena nggak kerasa ya, kita ngobrol-ngobrol dari tadi nih seru juga, ternyata kita udah sampai di penghujung acara. Jadi kesatria pendengar, gimana nih? Kira-kira pembahasan seputar hak-hak disabilitas tadi membawa perspektif baru nggak ya buat kalian? Karena buat aku sendiri, pembahasan tadi tuh sangat membuka pandangan baru dan memberi aku pencerahan gimana sih kita dapat berperan dalam mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif lagi bagi teman-teman kita para penyandang disabilitas. Yang pasti aku, di sini berterima kasih banget sama Odi karena aku belajar banyak banget hal dari tadi, yang sekolah yang, teacher shadow itu aku juga baru tahu dan ternyata memang perlu perhatian banget Iya, ya. betul. Jadi aku thank you banget sama Odi dari penjelasannya yang very insightful, very Mhm. mindful, dan very insightful, dan Iya. very demure. Oke, makasih banyak buat Odi, mungkin, aku boleh minta closing statement-nya dari Odi nih? Oke, closing statement dari aku, eee, kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya untuk membuka awareness tentang, hal ini, terutama isu ini gitu. Balik lagi kita harus menyebarkan bahwa kita itu sesama manusia harus bisa memanusiakan manusia dan kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Nggak usah membedakan antara kita dengan teman-teman disabilitas karena kita sama, kita setara.
Oke, keren Nah, banget nih, keren banget. Makasih mmm, banyak ya Odi udah nemenin kita, nemenin aku, nemenin kesatria pendengar, untuk ngobrol-ngobrol di episode 3 ini. Dan makasih juga untuk kesatria pendengar yang udah stay tune dan dengerin kita dari awal. Semoga diskusi ini bermanfaat ya dan bisa membuka pandangan baru bagi kita semua tentang memang isu-isu disabilitas ya. Akhir kata, aku Aurel selaku moderator mewakili seluruh teman-teman panitia, pamit undur diri. Mari kita terus berjuang untuk menciptakan dunia yang adil, setara, dan berdaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.